Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Koruptor! Tahu nggak Anda? Ya! Tidak bisa! Tidak bisa! Hakim ganti! Hakim ganti! Dari ancaman wabah flu Jepang yang begitu mengkhawatirkan, berikutnya makin panasnya perseteruan Hotman Paris Hutapea sebagai saksi pelapor dan Rasman Arif Nasution sebagai terdakwa. Dan pasca sidang kasus dugaan pencemaran nama baik digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis pekan lalu itu berlangsung panas dan bahkan diwarnai kericuhan. Ya, kericuhan terjadi ketika hakim meminta sidang digelar secara tertutup, namun ditolak oleh Rasman dan tim kuasa hukumnya yang justru meminta terbuka hingga akhirnya terjadi Rasman mendatangi Hotman Paris dan sampai insiden naik ke meja sidang. Maka inilah 5 fakta panasnya perseteruan Rasman Arif Nasution versus Hotman Paris Hutapea pasca heboh terjadi kericuhan mulai dari terancam dipenjara hingga jejak hitam Rasman dari dipecat advokat sampai ijazah diragukan. Fakta pertama, Rasman terancam kena sanksi pasca aksi timnya naik meja sidang hingga diduga menghina persidangan. Pasca kericuhan yang terjadi, termasuk aksi naik ke meja persidangan yang dilakukan salah satu kuasa hukumnya, yakni Firdaus Oiwobo, membuat Rasman Nasution bisa dikenai sanksi pidana. Karena dianggap telah melakukan dugaan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan, serta mencoreng marwah serta profesi advokat yang terhormat. Bahkan Otto Hasibuan selaku Wamen Hukum, HAM dan Pemasyarakatan RI, juga Ketua Umum Peradi, menyayangkan sekaligus mengecam tindakan Rasman dan kuasa hukumnya yang telah mencederai kehormatan peradilan serta merusak kehormatan profesi advokat. Dan kemarin Kongres Advokat Indonesia memberikan sanksi tegas terhadap Firdaus Oiwobo pasca aksinya yang sampai naik ke meja sidang. Firdaus diberhentikan dengan tidak hormat atas perilaku kurang patut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan melarang praktek secara permanen di seluruh Indonesia karena perilakunya telah merusak wibawa organisasi, marwah profesi, dan wibawa pengadilan. Koruptor! Tahu nggak Anda? Ya! Tidak bisa! Tidak bisa! Hakim ganti! Hakim ganti! Maka rapat memutuskan beliau diberhentikan, dinyatakan bukan anggota, KTA-nya dicabut sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia. SK-nya dicabut, melarang berpraktek secara permanen di seluruh Indonesia karena perilakunya telah merusak wibawa organisasi, wibawa profesi, dan merusak wibawa atau marwah pengadilan. Naik meja itu adalah spontanitas ya, saya dengan tidak sengaja ya itu naik meja karena melihat klien saya itu udah dikelilingi sama jasa sama orang-orang yang pakai batik itu gitu. Saya nonton videonya karena udah viral banget ya, saya nonton videonya. Ya terus terang aja saya prihatin banget dengan keadaan. Ya. Saya tahu sering perbedaan pendapat terjadi di pengadilan karena sebagai lawyer puluhan tahun kita tahu. Tetapi bagi saya memang perbuatan seorang advokat itu tidak boleh sampai merusak nama kehormatan pengacara. Jadi saya sangat prihatin lah.
Sangat saya sayangkan kejadian itu. Jadi saya sangat prihatin. Sangat saya sayangkan kejadian itu. Profesi advokat adalah profesi yang sangat terhormat. Sering disebut officium nobile kan gitu ya, profesi yang sangat terhormat. Mereka itu bekerja atas dasar kehormatan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sama sekali tidak mencerminkan kehormatan sebagai seorang advokat. Nah saat itulah saya datang nyamperin Hotman, pegang baunya, ngomong ke Hotman, Hotman, sehat kau, kemudian siap-siap kau, kita perang secara hukum buka-bukaan di pengadilan ini. Tiba-tiba datang 2 orang ngejar saya, ditambah lagi rame-rame. Nah, Firdaus tim hukum saya, dia di tengah, kiri kanan tuh banyak orang, meja segini, ya spontan dia loncat lah itu untuk membantu saya. Tapi begitu udah aman, dia disuruh duduk, dia duduk lagi. Terus apa di situ contempt of court-nya? Nggak ada. Itu pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia. Bukan arogan lagi, melanggar hukum. Sudah bikin kericuhan di dalam persidangan. Itu bisa diproses secara pidana. Fakta kedua, Rasman tak takut diberi sanksi bahkan sampai sebut hakim koruptor dan tuding menerima suap karena sidang jadi tertutup dan akan datangi MA dan Komisi Yudisial hari ini. Teguran keras yang diberikan oleh Wamen Hukum, HAM dan Permasyarakatan RI, Otto Hasibuan, ternyata tidak membuat Rasman Nasution ciut nyali. Dengan lantang, Rasman bahkan menegaskan jika ia tidak takut dengan sanksi maupun dalil pidana yang mungkin saja diarahkan kepadanya. Sebaliknya, Rasman justru menyerang balik dengan menuding persidangannya diduga berbau suap karena tiba-tiba digelar tertutup meski sebelumnya dijanjikan terbuka dan disiarkan secara langsung. Rasman bahkan berencana melapor ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial hari ini untuk mencari keadilan. Nggak perlu saya tegur, menurut saya dia nggak salah. Saya akan sangat manut turut hormat 2 tangan sama hakim kalau mereka bersih semua. Si Rasman yang berusaha mendatangin saya di depan persidangan, apakah itu tujuannya memukul atau tidak? Tapi kan diginiin tangannya kan, cuma jurus tinju gua kan gitu kan. Fakta ketiga, Hotman Paris tetap santai meski diserang Rasman dan sudah dilaporkan ke Mahkamah Agung dan pihak pengadilan melaporkan ke polisi. Berbanding terbalik dengan Rasman Nasution yang tampak meledak-ledak dan begitu emosi, Hotman Paris justru tampak tenang dan santai saat diserang oleh Rasman dan kuasa hukumnya. Di mata pengacara bling-bling itu, apa yang dilakukan kubu seterunya itu sangat tidak beretika. Berbanding terbalik dengan dirinya yang sangat beretika sehingga mampu menahan diri. Meski begitu, Hotman tidak tinggal diam dan telah melaporkan Rasman ke Mahkamah Agung. Dan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara beserta hakim juga melaporkan Rasman atas pasal 217 KUHP terkait membuat kegaduhan di sidang. Lantas, adakah sanksi yang akan diberikan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman dan kuasa hukumnya? Lalu bagaimana pula reaksi Rasman? Bayangkan kalau Hotman berkelahi di pengadilan, dilihat oleh klien saya, para direksi di Singapura maupun para konglo. Di situ saya tetap kalem karena yang saya pertaruhkanlah honor miliaran rupiah tiap bulan. Honor miliaran rupiah. Hotman bukan manusia asusila membayar cewek dengan KTP saking rusaknya moralnya. Oh bukan, tenang banget lagi, senyum-senyum saya. Malah mudah-mudahan tangannya jangan nyentuh jas gua yang mahal ini gitu loh. Takut kena kuman ini. Jadi skor sekarang memang sudah kondusif, jadi sudah ribut di dalam, sudah ribut yang seperti itulah. Ada yang naik meja juga, seperti itu. Sebetulnya tergantung dari Pak Jaksa apapun pihak kepolisian ya, tapi ya kami sendiri tidak bisa menjudge seperti itu ya. Nah, nanti akan dilihat perkembangan lebih lanjut lah. Apakah tadi dinilai suatu pelanggaran contempt of court atau tidak ya, saya juga tidak bisa menjelaskan itu pelanggaran atau ya. Hotman itu cuma bisa bicara di depan media, itu pun antara kalian. Datang ke tempat dia atau di mana, tapi kalau head to head pucat dia. Ya, harusnya dia tantang, Bapak. Saya sudah
mengirimkan pengaduan kepada Ketua Mahkamah Agung agar pengacara tersebut dilarang berpraktek di seluruh pengadilan di Indonesia. Itu kewenangan Ketua Mahkamah Agung. Dan juga agar diproses secara pidana. Saya juga sudah mengirimkan pengaduan ke Kapolda dan Kapolres. Fakta keempat, jejak hitam Rasman Arief Nasution dipecat Kongres Advokat Indonesia hingga gelar pengacara diragukan. Aksi tidak etis di ruang sidang yang diperlihatkan kubu Rasman Nasution sontak memantik keraguan netizen atas gelar hukum yang disandang oleh pengacara bertubuh subur itu dan juga tim kuasa hukumnya. Tidak sampai di situ saja, netizen juga kembali membongkar rekam jejak hitam Rasman, mulai dari dituding menggunakan jam tangan branded palsu hingga dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia di tahun 2022 lalu. Saudara Rasman Arief Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi. Ya. Yang kedua, ini yang boleh dianggap serius dalam perdebatan kami, SK dia sebagai advokat dicabut oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Seperti yang kami ketahui dan kami lihat di buku ini, juga di database sistem akademik kami, Saudara Rasman Nasution tersebut memang tidak terdata baik dalam sistem internal kampus maupun dari eksternal kampus. Bisa disimpulkan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan ijazah bagi Saudara Rasman Nasution tersebut. Ngebusting data yang dia pakai itu semua barang palsu, guys. Kan Patek Philipnya disinyalir itu hanya beli barang KW harga 2 jutaan doang. Kan pakai yang ori, ternyata barangnya KW semua, guys. Aduh. Menghadapi berlian gua pasti dia kalah. Menghadapi Lamborghini gua dia kalah. Menghadapi gedung-gedung perkantoran gua dia kalah. Menghadapi karir gua yang sangat cemerlang. Udahlah. Saya nggak mau ladenin, ngapain sih? Iya, malah dia yang naik pansos. KAI saya bilang sama dia kemarin, hati-hati. Di situ udah terjadi ke saya. Saya udah mundur, saya bilang, bukan dipecat. Nah, tapi mereka laporkan saya ijazah palsu. Lalu kemudian 1 minggu sebelum SP3, cabut laporannya. Nah, jadi saya bilang, saya hanya bilang kepada kalian, kalaulah potret hukum seperti Indonesia seperti hari ini kita pertahankan dan kita biarkan, maka kita ikut jadi bagian kerusakan dari bangsa ini. Fakta kelima, tak hanya bikin ricuh di sidang, Rasman kembali berulah gebrak-gebrak meja saat preskon jadi sorotan. Setelah persidangan yang ricuh hingga naik ke meja, Rasman Nasution kembali meluapkan emosinya dalam konferensi pers yang ia gelar di kantornya Sabtu kemarin. Sambil mengguncang dan menggebrak meja, Rasman lagi-lagi menuding majelis hakim tidak netral lantaran memutuskan sidang digelar tertutup dengan alasan yang tidak jelas. Rasman pun mendesak Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim-hakim yang terlibat dalam sidang tersebut. Kalian pikir saya takut di penjara? No! Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum, penjarakan Rasman. Tenang, selesai kasus ini. Rasman, tobatlah kau. Makanya jangan senggol orang duluan. Kalau saya disenggol, saya senggol balik pakai otak. Rasakan sekarang. Rasakan kau jadi terdakwa. Ya, betapa sakitnya jadi terdakwa. Jadi jangan bilang selalu kau soal pintar. Kalau soal kemajuan, kesuksesan, sudah nggak bisa lagi dibantah. Kau tuh nggak ada apa-apanya saya. Kau sudah jauh ketinggalan. Akhirnya kan tindakan kamu tadi di persidangan setelah memalukan dirimu sendiri, mempermalukan dengan dan saya hanya senyum indah dengan lesung pipitku. Kena kau, gitulah Coti. Kena kau, emosi kamu sendiri, kena kau.